Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Nurjana dari Ars University, jurusan Ilmu Komunikasi. Tapi karena kebutuhan di mana sekarang sedang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, jadi di salah satu mata kuliah saya mengikuti mata kuliah kesehatan mental dan tugas ini tuh untuk sebagai psikoedukasi di mana untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan mental di media sosial. Jadi izin juga buat teman-teman untuk jadi si record ini bakal ada dimasukin ke YouTube juga ya. Terus sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah join ke sini dan membantu record juga, membantu jadi admin dan sebagainya. Semoga apa yang aku sampaikan bakalan bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Dan di sini langsung aja aku mau bahas tentang teori humanistiknya Abraham Maslow. Sebenarnya kalau misalnya bahas teori mungkin agak apa ya, mungkin di pikiran kalian kayak rumit dan sebagainya, atau ya apa sih teori gitu, apalagi bahas soal hidup kesehatan mental gitu. Tapi uh, si teori humanistik ini cukup apa ya, cukup menarik kalau menurut saya tuh. Jadi di mana si teori humanistik ini diciptakannya sama Abraham Maslow gitu. Dan ini tuh teori ini tuh berbeda gitu sama teori-teori psikologi yang lain gitu. Boleh di next dulu. Nah, siapa sih Abraham Maslow ini? Nah, Abraham Maslow ini adalah nama lengkapnya Abraham Harold Maslow, dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Kemudian ia merasa terisolasi, dia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada masa itu, dan ia bertumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Nah, jadi bukan Abraham Maslow ini bukan pencetus teori humanistik ya, tapi dia ini pencetus hierarchy of needs yang akan dibahas di slide selanjutnya. Tapi jadi aku menjelaskan dulu nih soal teori humanistik ini. Jadi awalnya itu Abraham Maslow ini mendukung teori behaviorisme. Apa sih behaviorisme ini? Jadi aku jelasin dulu ya. Nah, behaviorisme ini di mana teorinya kalau misalnya orang mau jadi apa aja tuh bisa, tapi tergantung lingkungannya gitu. Jadi di sini tuh manusia tuh dianggap sebagai sesuatu yang pasif gitu. Misalnya nih, lingkungan dia bertumbuh itu lingkungannya kriminal, terus jahat gitu. Otomatis mungkin dalam teori behaviorisme ini orang tersebut bakal jadi kriminal juga gitu. Tapi menurut Maslow sendiri, manusia tuh nggak gitu. Manusia tuh bukan sebatas kalau lingkungannya gini dia bakal kayak gini, lingkungannya gini dia bakal kayak gitu. Nggak gitu. Jadi menurut Maslow sendiri, manusia itu apa ya? Lingkungan itu bukan satu-satunya hal yang akan mempengaruhi sifat manusia itu sendiri, karena manusia itu punya banyak hal yang punya banyak potensi untuk mengubah dirinya, nggak sebatas lingkungan aja gitu. Mungkin bisa jadi ketika dia tumbuh di lingkungan yang kurang memadai, misalnya dia bisa tumbuh kok, dia masih bisa berkembang kok jadi orang yang jadi orang yang sukses atau jadi hidup bahagia dan sebagainya gitu. Itu menurut Maslow sendiri. Jadi menurut saya ini teori humanistik ini kayak memberikan motivasi gitu. Next dulu.
Nah, ini ada proposisi yang digunakan Maslow sendiri untuk menciptakan teori humanistiknya, mencetuskan teori humanistiknya ini versi dia, teori humanistik versi dia gitu. Yang pertama ini individu terintegrasi penuh, terorganisasi sebagai suatu keseluruhan. Misalnya, kita tuh lapar, kita yang lapar, bukan perut kita yang lapar, tapi kita yang lapar. Jadi ketika kita lapar, emang kita yang lapar, bukan cuma satu kebutuhan, bukan cuma satu organ tubuh aja yang merasakan kelaparan itu, tapi kitanya gitu. Jadi individu terintegrasi penuh, terorganisasi sebagai suatu keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya menyatakan kita lapar, ya udah kitanya yang lapar, bukan perut kita yang lapar gitu. Lalu karakteristik dorongan atau keinginan atau kebutuhan yang muncul pada seseorang tidak dapat dilokalisasi pada satu jenis kebutuhan tertentu. Misalnya kayak tadi ya, kita lapar. Ya yang membutuhkan makanan itu kan bukan cuma perut, tapi kitanya sendiri gitu. Dan ketika kita lapar, bukan cuma efek laparnya gitu, tapi efek dari si laparnya ini kan kita jadi nggak fokus, kita jadi susah berkonsentrasi, kita jadi ini tuh bakal memengaruhi semuanya gitu. Nggak cuma mungkin karena misalnya kayak contoh deh, misal kita sakit mental gitu, pasti bukan cuma mental aja yang sakit, tapi ujung-ujungnya bakal memengaruhi fisik juga. Akhirnya kebutuhan sosialisasi juga jadi berkurang dan sebagainya gitu. Jadi ketika satu aja tidak memadai, ya pasti akan memengaruhi seluruh bagian dari individu tersebut gitu. Lalu yang ketiga, ini studi tentang motivasi harus merupakan bagian dari studi tentang puncak keinginan, kebutuhan, atau tujuan manusia. Misalnya, kita tuh perlu uang, lalu uang itu untuk membeli mobil. Nah, tapi apa alasan kita membeli mobil tuh? Bisa aja kita udah memenuhi transportasi gitu. Kita sebenarnya nggak butuh banget soal mobil kok. Kita bisa pakai motor misalnya. Tapi kenapa kita membeli mobil mungkin tanpa disadari kita tuh ternyata terpengaruh sama hal-hal lain gitu. Misalnya tetangga udah beli mobil, tetangga-tetangga yang lain udah beli mobil, kita belum gitu. Jadi itu tuh kita harus memenuhi hal itu gitu. Mungkin versi orang tuh beda-beda ya, gimana cara dia memenuhi kebutuhannya. Tapi maksudnya kebutuhan manusia itu pada dasarnya sama. Kita pengen misalnya kita pengen beli mobil karena kita pengen setara gitu dengan orang-orang. Tapi mungkin orang lain di situ pengen setaranya beda gitu, nggak beli mobil juga, tapi mungkin punya sesuatu yang lain, tapi bukan mobil gitu. Jadi beda-beda, tapi satu tujuannya sama gitu, pengen setara, pengen diakui dan sebagainya. Lalu teori motivasi tidak dapat mengabaikan kehidupan bawah sadar. Nah, kayak yang tadi nih, kita tuh tanpa sadar ternyata dipengaruhi oleh kehidupan bawah sadar kita gitu. Misalnya kayak beli mobil tadi, ya apa sih alasan kita beli mobil? Nah, lalu yang kelima, keinginan yang mutlak dan fundamental dari semua manusia adalah tidak berbeda jauh dari keinginan yang disadarinya sehari-hari. Ini maksudnya ke perbedaan budaya ya. Misalnya di Korea itu anak-anak SMA udah pada jadi trainee, udah pada ya jadi artis lah, udah jadi idol dan sebagainya. Tapi karena kita di Indonesia, kita merealisasikan itu bukan jadi idol kan. Kalau misalnya di sini budayanya mungkin jadi PNS, jadi hidupnya memadai gitu, hidupnya enak karena punya gaji yang segini gitu. Karena kita di Indonesia, kita mungkin nggak akan kepikiran jadi idol dan sebagainya. Jadi ini keinginan itu bergantung ke budaya yang ada di daerah di lingkungan kita gitu. Lalu yang keenam, ada keinginan yang muncul dan disadari seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Misalnya kebutuhan seksualitas. Yang seksualitas di sini jangan mikir kayak aktivitas seks aja ya, tapi keinginan untuk berpegangan tangan, berpelukan kayak gitu, itu juga termasuk
seksualitas gitu. Tapi kenapa kita ingin melakukan hal-hal itu tanpa disadari, mungkin untuk misalnya ketika lelaki ingin melakukan hal-hal tersebut, dia pengen meyakinkan maskulinitasnya dia, pengen mendapatkan rasa aman dan sebagainya. Jadi itu tuh tanpa sadar merupakan tujuannya nggak disadarin gitu sama kita. Lalu yang ketujuh, manusia adalah makhluk berkebutuhan yang jarang mencapai kepuasan penuh kecuali dalam waktu singkat. Jadi pernah dengar kan kalau manusia itu nggak akan pernah puas, karena memang pada dasarnya menurut Maslow juga manusia itu makhluk berkebutuhan yang jarang mencapai kepuasan penuh, tapi kecuali dalam waktu singkat. Misalnya kamu udah bikin bisnis kamu lancar nih, udah ya lumayan lah sukses gitu. Tapi setelah bisnis itu sukses ya harus disukseskan lagi kan. Kayak misalnya kamu pengen bisnis kamu jadi unicorn, udah jadi unicorn pengen bangun cabang di luar negeri, terus aja kayak gitu. Jadi pemuasan ini cuma mungkin kamu bisa bahagia sehari 2 hari gitu, tapi makin kesininya kamu bisa sedih lagi dan sebagainya, karena kepuasan itu nggak akan pernah tercapai sepenuhnya gitu. Next. Nah, kemudian ada hierarchy of needs yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi, kenapa sih kalian mungkin heran atau mungkin kalian lagi merasakan posisi di mana kalian terlalu dikendalikan dengan hal-hal negatif. Kalian misalnya ingin berteman karena nggak mau sendiri, terus dihormati karena nggak mau diremehkan gitu. Kalian fokusnya ke hal-hal negatif gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi tanpa disadari kalian mungkin apa ya? Jadi ada yang merasa kalian kurang gitu atau aneh gitu. Nah, ini juga dijelaskan oleh Abraham Maslow sendiri gitu. Nah, Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hierarki atau dasar ya. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, baru ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Jadi ini bentuknya kayak gini ya, segitiga, lalu yang paling bawah ini ada kebutuhan fisiologis, lanjut ke rasa aman, lanjut lagi ke love, lalu ke self-esteem, dan self-actualization. Nah, kenapa ini sebenarnya fun fact aja ya, kenapa ini bentuknya segitiga? Sebenarnya Maslow nggak membentuk ini di awal nggak segitiga gitu, tapi dia menggambarkan ini sebagai semakin ke atas kebutuhannya semakin kecil untuk memenuhinya gitu. Jadi makanya digambarkan sebagai segitiga. Nah, jadi kebutuhan ini harus dipenuhi kalau manusia ingin hidup seutuhnya, ingin hidup untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi yang paling dasar ini tentu yang paling bersifat apa ya, urgensinya harus tinggi gitu, karena kebutuhan fisiologis ya, kalau misalnya nggak ada kebutuhan fisiologis ya kita nggak hidup dong gitu. Cuma di sini kenapa makin kecil di sini, karena makin ke atas itu karena yang paling bawah itu kan bersifatnya urgent ya, jadi harus segera dipenuhi, karena kalau nggak dipenuhi kan kita nggak bakal hidup gitu. Makin ke sana ini tuh maksudnya nggak perlu dipenuhi 100% gitu. Kenapa nggak perlu dipenuhi 100%? Next dulu slide-nya. Nah, di sini apa aja sih yang termasuk kebutuhan fisiologis ini? Ya ini makanan, air, tidur, tempat tinggal, ekspresi seksual, dan bebas dari rasa nyeri atau kesehatan ya. Harus dipenuhi pertama kali atau kebutuhan paling tinggi atau kebutuhan yang paling penting. Nah, kalau misalnya kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak tidur ya, kita mau hidupnya kayak gimana? Jadi makanya kebutuhan fisiologis ini yang bersifat urgent gitu, harus segera dipenuhi. Nah, lalu yang kedua ini, sorry. Jadi yang makanan ini emang kebutuhan fisiologis ini harus segera terpenuhi. Yang namanya kebutuhan berarti sesuatu yang harus terpenuhi ya. Jadi ini tuh kebutuhan fisiologis ini sudah ada ketika kita sudah lahir gitu. Kita sudah lahir ke dunia, ya otomatis
bayi juga punya naluri untuk untuk makan, untuk minum, untuk tidur, ya kebutuhan-kebutuhan bayi ya itu aja gitu. Jadi dia belum sadar akan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Pokoknya selama dia bisa hidup, ya itu kebutuhannya dia. Berlanjut lagi ke keselamatan, keamanan, dan bebas dari bahaya atau ancaman. Nah, di keselamatan, kebutuhan rasa aman ini mulai ada ketika si anaknya udah, misalnya kan itu bayi tuh, bayi udah perlu kebutuhan fisiologisnya aja. Cuma makin dia udah gede gitu, udah beranjak balita lah atau anak-anak, usia anak-anak, di mana dia perlu yang namanya keselamatan gitu. Misalnya ketika anak-anak itu dia main sampai maghrib terus dia takut karena takut harus segera pulang karena takut dimarahin gitu misalnya. Nah, itu namanya kebutuhan untuk rasa aman gitu. Tapi untuk ini rasa aman ini tergantung ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tumbuh di daerah yang katakan kita kan aman-aman aja nih, nggak ada dalam situasi perang kan. Tapi kalau misalnya dalam situasi perang ini mungkin kebutuhan rasa amannya hanya sebatas kita nggak saling membunuh aja deh gitu. Jadi seenggaknya rasa aman ini ya subjektif ya, tergantung gimana kita tumbuh dan berkembang gitu. Lalu yang ketiga ada kebutuhan yang love and belonging tadi, mencintai dan memiliki, yang mencakup membina keintiman, persahabatan, dan juga dukungan. Jadi ketika si anak itu makin gede, usia remaja lah ya, dia udah mulai sadar akan kebutuhan akan mencintai dan memiliki itu. Jadi makanya remaja-remaja ini biasanya perlu pasangan, terus perlu yang namanya pertemanan gitu. Kenapa? Karena anak-anak tuh belum sepenuhnya sadar akan pertemanannya dia gitu. Mungkin dia bisa nangis karena dimusuhin dan sebagainya, tapi kesadaran untuk dia memiliki, dicintai itu belum ada gitu. Gitu. Lalu yang keempat ini kebutuhan akan harga diri, yang mencangkup kebutuhan untuk dihormati dan dihargai orang lain. Jadi ya ketika udah dicintai harus adanya kebutuhan harga diri itu. Gimana sih orang tersebut diapresiasi, gimana sih cara orang tersebut dihargai, gimana sih cara orang-orang di sekitar dia menghargai keberadaannya dia setelah dia merasa dicintai itu. Lalu yang kelima ada aktualisasi diri. Kebutuhan akan kecantikan, kebenaran, dan keadilan. Sebenarnya aktualisasi diri ini ya, kalau misalnya kalian search di Google, aktualisasi diri adalah gitu. Pengertiannya sebatas memaksimalkan potensi. Tapi sebenarnya aktualisasi diri itu sebenarnya nggak, apa ya, aktualisasi diri itu cukup rumit atau cukup kompleks karena memang kata Maslow pun nggak semua orang bisa memiliki yang namanya aktualisasi diri, nggak semua orang bisa memenuhi yang namanya aktualisasi diri, karena ini tuh semacam kamu tahu tujuan hidup kamu tahu bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri, lalu ideologi dan sebagainya. Ini aktualisasi diri ini makanya cukup kompleks gitu, tapi memang nggak semua orang bisa berada di tingkat memenuhi aktualisasi dirinya. Next. Nah, ini ada penjelasan dari hierarchy of needs ini. Jadi memang yang namanya kebutuhan ini kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi kan, tapi pada dasarnya tidak semua kebutuhan harus mencapai 100%. Yang tadi yang kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan sebagainya. Kenapa? Karena dari sudut pandang kita kan sebagai manusia itu kan nggak rasa puas itu kan nggak akan pernah ada ya. Maksudnya ketika kita udah terpuaskan rasa aman pasti pengen lagi gitu. Jadi kebutuhan harus mencapai 100% itu kan, kalau misalnya 100% itu kayak sempurna banget kan. Jadi Maslow ini memperkirakan rata-rata orang dapat memuaskan need fisiologisnya ini 85%,
rasa amannya 70%, belonging and love terpuaskan 50%, dan self-esteem 40%, serta aktualisasi diri 10%. Jadi makin ke sini, makin ke atas, yang segitiga tadi, emang makin kecil gitu. Karena ya makin ke sini kan kebutuhan-kebutuhan itu makin apa ya, kompleks gitu, makin melibatkan orang lain, dan kita juga belum tentu, apalagi yang aktualisasi diri itu, kita belum tentu semua orang itu bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, satuan-satuan ini yang fisiologis 85%, terus rasa aman 70% gitu. Sebenarnya ini bukan berarti kayak kita emangnya kita bisa ngukur kita tingkat kepuasan kita dari mana sih gitu. Kita bisa membayangkan misalnya kita udah puas 85%, tapi 85% itu satuannya dari mana? Kan nggak ada parameter khusus ya buat kita untuk mengukur sesuatu yang bersifatnya, nggak ada lah, itu sifatnya perasaan dan sebagainya. Nah, jadi angka-angka ini sebenarnya perkiraan aja, bukan perkiraan, tapi gambaran untuk kalau kita udah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan fisiknya 85%, di mana kita udah dari sisi kitanya kayak misalnya kita tuh kebutuhan fisiologisnya merasa udah cukup karena kita setiap hari udah bisa makan. Setiap hari udah makan tanpa khawatir kalau kita besok mau makan apa gitu. Jadi kebutuhan fisiologisnya udah tercapai, ya kita merasa cukup-cukup aja gitu. Atau mungkin orang lain malah mungkin lebih beda gitu. Ketika kebutuhan fisiologisnya tercapai, kalau misalnya dia bukan sebatas dia bisa makan hari ini, besok tanpa harus khawatir, tapi mungkin dia lebih kebutuhan fisiologisnya seperti dia harus makan makanan yang sehat gitu, harus tidur yang cukup dan sebagainya. Jadi ini tuh bukan sekadar kita bisa tidur, kita bisa makan dan sebagainya, tapi tergantung lagi bagaimana, apakah kita bisa tidur yang cukup, apakah kita bisa makan makanan yang sehat. Jadi tergantung ke masing-masing orangnya lagi. Kemudian need, safety, dan security terpuaskan 70%. Gimana sih rasa amannya kita kalau misalnya di titik rendah, mungkin kayak yang tadi yang aku sebutkan, di mana kalau misalnya dalam situasi perang, kita cuma rasa aman itu hanya sebatas kalau misalnya kita nggak saling membunuh aja. Tapi kalau misalnya kita dalam situasi yang kayak gini, ya rasa aman itu paling jadi lebih gitu. Jadi rasa amannya kayak punya pertemanan yang enak, yang nyaman gitu, yang lalu need, belonging, and love-nya terpuaskan 50% ini kalau misalnya kita dari keluarga yang mendukung dan sebagainya. Kalau misalnya keluarganya, katakan mungkin kalau misalnya keluarganya tidak mendukung, kebutuhan akan keluarga yang mendukung itu cuma ya hanya sebatas punya keluarga yang mendukung aja gitu. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Self esteem juga 40% gitu. Kenapa makin kesini makin kecil? Karena emang makin kesini kan melibatkan orang lain terus ya. Kalau misalnya fisiologis ini kan sifatnya egosentris ya. Jadi kita cuma perlu, kalau misalnya kita makan, ya udah kita makan cuma buat diri kita aja. Kita kenyang cuma buat diri kita aja. Tapi kalau misalnya rasa aman, kita butuh melindungi orang lain, dan kita perlu dilindungi oleh orang lain gitu. Kita jadi kebutuhan-kebutuhan makin atas, jadi makin membutuhkan orang lain. Jadi selalu melibatkan orang lain, dan ini juga nggak akan pernah terpuaskan 100% karena yang namanya orang lain dan manusia juga nggak pernah puas gitu. Lalu kreativitas bisa jadi dicapai karena kebutuhan lain yang kurang, bukan aktualisasi diri. Maksudnya gimana sih? Jadi misalnya kalian sering dengar di mana kabar musisi-musisi ini, katakanlah musisi di mana dia pakai narkoba, dia bunuh diri dan sebagainya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Padahal kan dia udah tahu kalau dia tuh berkarirnya buat musik. Dia tuh udah mengaktualisasikan dirinya, alias mengoptimalkan potensi dia seluruhnya untuk karirnya dia. Tapi kenapa kok dia malah mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak menyenangkan lah. Kalau menurut Maslow, ini bisa jadi karena kebutuhan-kebutuhan lain yang itu kurang, bukan karena aktualisasi dirinya dia. Jadi misalnya kamu menemukan seorang musisi di mana dia bunuh diri,
ini agak trigger warning sih, tapi misalnya mengakhiri hidupnya gitu. Nah, itu belum tentu dia tuh bermusik untuk mengaktualisasikan dirinya. Karena ini tuh bisa jadi karena kebutuhan lain yang di bawah itu, yang rasa aman, kemudian self esteem dan rasa cinta ini, dia tuh mencari kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara potensi-potensi dia gitu. Jadi kreativitasnya dia gitu. Tapi ternyata karena kebutuhan itu kurang, tidak terpenuhi, akhirnya dia memilih mengakhiri hidupnya karena misalnya dia bermusik karena dia butuh dicintai, dia butuh dihargai, dia tuh butuh sesuatu yang ada di bawah itu, bukan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak tercapai, kan akhirnya menyebabkan penyakit mental dan sebagainya gitu. Karena ya alasan-alasan orang untuk itu agak berbagai macam ya gitu. Jadi nggak bisa di generalisasikan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari teori ini, ya kita udah tahu ini kebutuhan-kebutuhan apa yang harusnya dipenuhi, dan kalau misalnya nggak dipenuhi ternyata kita bisa kecewa dan sebagainya gitu. Lalu yang ketiga, pada beberapa orang penghargaan diri bisa lebih penting daripada cinta. Hal ini sering terjadi kepada orang yang ingin berkuasa. Misalnya mungkin ada sebagian orang yang berpendapat kalau kan tadi tuh rasa cinta dulu ya, perasaan cinta dulu untuk dipenuhi, baru ke self esteem, baru ke penghargaan. Tapi ada juga yang sebagian orang berpendapat penghargaan diri dulu dong baru bisa dicintai gitu. Tapi ternyata kata Maslow, hal ini bisa terjadi kepada orang yang ingin berkuasa. Jadi ketika orang ingin berkuasa, dia menganggap kalau penghargaan diri itu lebih penting, baru dia bisa dicintai gitu. Padahal kalau misalnya merujuk ke rasa cinta ini kan mungkin orang-orang berpikir kalau rasa cinta ini dipenuhi dengan dicintai, tapi ternyata kan kalau misalnya perasaan itu kan harus dipenuhi dengan mencintai dan juga dicintai gitu. Ketika kita sudah mencintai orang dengan benar gitu, mencintai orang seutuhnya dan sebagainya, kita juga bakal dicintai dan akhirnya mendapatkan penghargaan diri itu gitu. Pada beberapa orang, derajat aspirasinya untuk bertumbuh dapat sangat rendah atau mati karena hidup pada tingkat rendah dalam waktu lama. Ini misalnya bisa jadi orang tersebut nggak punya motivasi ya. Karena kalian mungkin tahu, kalian mungkin pernah kenal orang atau tahu orang di mana dia tuh kayak nggak ada motivasi gitu hidupnya gitu. Karena hidupnya tuh kayaknya gitu-gitu aja gitu. Ini menurut Maslow ini tuh nggak apa ya, udah rendah banget atau udah nggak ada lagi keinginan dia untuk tumbuh dan berkembang karena dia udah hidupnya di dalam tingkat rendah dalam waktu lama. Misalnya pengangguran, di mana pengangguran ini kan kalau kebutuhan fisiologisnya aja belum tercapai gitu. Jadi seenggaknya dia tuh kebutuhan untuk makan, seenggaknya ibaratnya bisa makan besok aja udah syukur gitu. Jadi akibatnya ya ini tuh orang-orang yang seperti kayak pengangguran itu, jadi otomatis dia nggak akan memikirkan yang namanya untuk tumbuh dan berkembang karena fokusnya dia itu ke kebutuhan fisiologisnya aja gitu. Lalu yang kelima, ada kebutuhan yang sudah terpenuhi dalam jangka waktu lama bisa kurang dipertimbangkan. Ini kayak misalnya makanan aja ya, misalnya makanan udah dalam jangka waktu lama nih, ya karena kita nggak pernah khawatir kan yang namanya kita kelaparan tuh gimana sih rasanya. Kita nggak pernah benar-benar kelaparan kan, kalau lapar ya kita bisa makan gitu. Tapi yang namanya kelaparan kan kalau misalnya kita nggak menemukan yang namanya makanan gitu. Kita nggak menemukan yang namanya makanan, ya akhirnya sesuatu yang namanya makanan itu nggak pernah dipertimbangkan gitu. Misalnya kita makan terus sisa nasi masih bisa dibuang gitu, karena kita nggak menghargai apa yang namanya makanan itu. Karena udah terlalu mudah untuk didapatkan. Next. Lalu di sini ada tips untuk menerapkan teori ini, gimana sih caranya kita buat
menerapkan teorinya Abraham Maslow ini, mungkin kita bisa mencapai aktualisasi diri gitu. Misalnya, yang pertama ini fokus kepada be needs bukan daripada di needs. Jadi kalau di needs pakai D itu sesuatu yang kita memenuhinya karena kita berfokus ke kekurangan-kekurangannya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat sesuatu karena kita pengen dapat pengakuan gitu, karena kita takut untuk takut ditinggalin, takut sendiri gitu. Itu sebenarnya hal yang negatif kalau menurut Maslow itu. Jadi fokusnya ke B needs, pakai B needs, di mana kita tuh membutuhkan itu karena kita pengen mengoptimalisasikan diri kita. Nah, jadi itu yang namanya bedanya D needs sama B needs. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara yang positif juga gitu. Jangan asal karena kebutuhan itu terpenuhi ya belum tentu itu akan membuat kita tumbuh dan berkembang gitu. Lalu yang kedua menjadi fleksibel tetapi juga stabil. Misalnya kita nggak takut untuk belajar hal-hal yang baru karena ya yang kita fleksibel gitu. Kita mau belajar apa aja juga ayo gitu. Tetapi kita juga harus stabil di mana kalau misalnya kita udah tahu gimana kelebihan kita tahu kita mau ngapain ya kita melakukan itu dengan konsisten, dengan rutin gitu. Jadi fleksibel, kita menerima semua hal-hal baru itu, tapi tetap fokus ke diri kita yang apa yang mau kita lakukan gitu, udah direncanakan gitu. Lalu mengetahui kelebihan-kelebihan dan menggunakan hal tersebut. Jadi kita harus tahu nih kelebihan-kelebihan diri kita tuh kayak gimana. Jadi cara mengetahui kelebihan ini gimana sih? Ini ada beberapa tips. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu dengan baik, lalu menikmati melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, kemudian merasakan kepuasan saat melakukannya, itu bisa jadi adalah kelebihan kamu gitu. Jadi sebenarnya kelebihan ini nggak harus ketika kamu punya bakat dalam bidang itu kok nggak harus gitu. Jadi selama kamu melakukan sesuatu itu dengan baik, kemudian menikmati melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dan merasakan kepuasan saat melakukannya, ya itu bisa jadi kelebihan kamu gitu. Nah, ya aku juga mau ngingetin yang soal aktualisasi diri itu, karena yang namanya mengoptimalkan semua kemampuan kita juga harus tahu nih gimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri untuk mencapai yang namanya aktualisasi diri. Karena kita nggak mungkin mengoptimalisasikan semuanya kalau misalnya kita nggak mengetahui diri kita dengan baik dan menerima diri kita apa adanya gitu. Next. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ini udah ada, ini materinya udah selesai, tapi aku mau kasih quote di mana a musician must make music, an artist must paint, a poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself, what a man can be, he must be. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu apa diri kamu tuh kayak gimana, kelebihan kamu kayak gimana, mengoptimalisasikan itu, ya itulah tujuan hidup kamu gitu. Lalu I am what I do, not I am what I have. Jadi kamu adalah kamu ketika kamu melakukan sesuatu, bukan apa yang kamu punya. Mungkin kamu merasa kalau kamu nggak punya sesuatu sekarang ini, tapi itu bukan berarti tidak menunjukkan diri kamu gitu. Tapi kamu adalah apa yang kamu lakukan hari ini gitu. Lalu always remember that you don't need to be better than someone else, you just need to be better than you were yesterday. Jadi jangan pernah bandingin diri kamu sama diri orang lain, tapi bandingin diri kamu sama diri kamu sendiri yang sebelumnya. Kalau misalnya kamu bandingin sama orang lain, gak akan ada habis-habisnya. Dan ingat, setiap manusia itu punya keunikan sendiri, punya perbedaan-perbedaan sendiri, jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan jangan lupa ingetin orang tua kalian juga supaya kalian tidak dibandingkan terus dengan orang lain ya, karena satu-satunya yang bisa dibandingkan itu ya diri kalian sendiri. Gitu.
Oke, terima kasih. Kalau misalnya apa dari materi yang aku sampaikan ada yang mau nanya atau kalian udah cukup jelas gitu? Abdur mah jelas, Lis. Abdul mau nanya nggak? Atau yang lain ada yang mau nanya nggak? Soal diskusi aja sih gampang. Apa sih maksudnya? Maksudnya dibuat kayak santai aja gitu. Soalnya aku juga kayak sama-sama belajar aja sih. Soalnya tadi juga aku sempat nanya soal teori ini ke teman gitu. Atau kalian mau komen soal materinya kurang atau dan sebagainya. Ini buat kesehatan mental juga. Jadi semoga kalian setelah setelah mendengarkan aku menyampaikan ini, semoga ini membantu kalian gitu. Oh ya, aku mau bagiin link juga ya, bentar ya. Bentar aku di aku izin kirim ke kolom komentar ya soal ini. Bentar. Ini ada dari Sapira. Gimana kalau ketika coba untuk memenuhi need atau love belonging, mencintai seseorang, tapi ketika memenuhi kebutuhan itu kita tidak dihargai oleh orang yang kita cintai, sehingga kebutuhan dihargai tadi nggak sempat terpenuhi. Menurut kalian gimana? Sap, oke. Aku ini coba jawab soal ini berdasarkan kemampuan aku aja ya. Jadi gimana kalau ketika kita coba untuk memenuhi kebutuhan need atau love belonging, mencintai seseorang, tapi ketika memenuhi kebutuhan itu kita tidak dihargai oleh orang yang kita cintai. Aduh, sehingga kebutuhan yang dihargai tadi nggak sempat terpenuhi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi ya mungkin karena balik lagi mungkin kebutuhan kita tuh nggak sebatas dicintai aja gitu, tapi kita perlu yang namanya mencintai. Jadi tergantung lagi gimana sih mencintai seseorang dengan benar gitu. Mungkin kita kalau misalnya kita cinta sama orang itu tapi ternyata orang itu nggak cinta, apakah balik lagi ke diri kita sih, apakah pada dasarnya kita mencintai orang yang benar gitu. Dan jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi emang oh ya, mungkin kalau berfokus ke karena kan nggak mungkin semua orang tuh nggak cinta sama kita gitu, nggak mungkin semua orang gitu. Tapi kalau misalnya mungkin orang tersebut bisa fokus ke satu orang, misalnya ketika dia suka sama orang lain, dia cinta sama orang lain, tapi dia fokusnya ke orang itu aja, padahal dia kan punya keluarga, punya temen gitu, tapi dia fokusnya ke orang itu aja gitu ya. Kebutuhan cintanya dia merasa tidak terpenuhi gitu. Jadi dia gagal memenuhi itu karena dia fokusnya ke satu orang aja sih kalau menurut aku. Jadi tergantung ke diri kitanya lagi gitu. Mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan itu dengan kayak namanya kebutuhan pasti bisa dipenuhi dengan cara yang berbeda gitu. Nggak harus satu orang, nggak harus kita cinta sama orang itu terus gitu. Lalu kebutuhan love itu terpenuhi gitu kan, nggak harus juga ya. Kalau menurutku sih gitu ya. Lepasin aja. Lepasin aja teh kenyamanan nomor satu. Soalnya kan banyak gitu di real life yang kayak gitu. Maksudnya ketika dia coba untuk mencintai orang lain, tapi dia tuh gak dihargain, tapi mereka tuh masih tetap aja sama si yang pengen dia cintai gitu loh. Kayak gak mikir ke hal-hal atau ke kesehatan mental dia yang lain gitu. Mungkin ya ketika dia itu
memang ngerasa gitu, apa sih, kalau misalnya dia nggak bisa memenuhi itu karena dia merasa kebutuhan itu tuh cuma buat kebutuhan itu tuh hanya bisa dipenuhi oleh orang itu, kebutuhan cinta dia itu cuma bisa dipenuhi sama ya ketika dia dicintai balik sama orang itu. Tapi menurutku kan mencintai itu kan gak harus maksudnya punya perspektif yang luas ya, nggak harus sama orang itu aja gitu sih kalau menurut aku, karena dia udah yang namanya cinta kali ya. Aduh ya ampun, gitu sih kalau dari aku. Gimana menurut kamu, Saf? Ya kadang kan kalau misalnya benar sih kalau cinta itu nggak melulu dari satu orang itu gitu ya. Ketika kita ada temen juga kan itu bisa ya kalau misalnya kita kayak ngebuka mata kita mah pasti ada aja gitu yang benar-benar cinta sama kita gitu sehingga kita teh sebenarnya mah bisa memenuhi semua keinginan itu gitu loh. Kayak kebutuhan itu teh bisa terpenuhi gitu. Iya sih, kalau dari aku juga gitu sih. Jadi memang nggak harus dari semua orang itu aja sih itu. Apalagi yang namanya teori humanistik kan manusia gitu. Manusia kan nggak harus, kan tadi kan aku sempat jelasin tadi kalau misalnya manusia itu ternyata nggak sebatas cuma lingkungan doang kok. Jadi kita kalau misalnya suka sama satu orang itu kan kita masih punya potensi lain gitu untuk berkembang lebih baik, gak harus sama orang itu aja. Itu sih. Ntar kalau misalnya ada tambahan, ntar aku sampaikan secara pribadi aja ya ke Safira. Tapi makasih pertanyaannya dan maaf jawabannya. Tapi semoga membantu ya. Oke, yang lain ada nggak? Ada kan Stockholm Syndrome di mana kita tetap milih stay padahal padahal disakiti karena takut ditinggalin dan gak mau sendiri. Ini sebenarnya kalau Stockholm Syndrome emang sih, jadi kita tuh rasa simpatinya malah ke orang yang jahat karena kita merasa diistimewakan karena dia tuh memilih gak menyakiti kita gitu. Karena dia nggak memilih gak menyakiti kita, akhirnya kebutuhan itu mungkin terpuaskannya di situ. Karena kayak yang tadi aku jelasin, kalau misalnya kita berada di dalam situasi perang, kalau misalnya kita berada di situasi perang kan kebutuhan rasa aman kita hanya sebatas kita nggak dibunuh aja. Dan mungkin kalau misalnya di Stockholm Syndrome ini kayak gini, dimana kalau misalnya fun fact-nya ya, Stockholm Syndrome ini ada ketika Stockholm Syndrome ini namanya tuh ada ketika dimana di Swedia itu dia orang-orang ini disekap gitu di bank gitu. Jadi orang-orang ini, tapi orang ini malah simpati ke penculiknya. Ya karena mungkin ya si rasa amannya dia terpenuhi karena dia nggak disakitin aja gitu, nggak dibunuh aja kayak gitu. Oke, karena ini udah malam, aku izin akhiri aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain lagi, oh ya jangan lupa diisi feedbacknya. Aku itu untuk evaluasi aja gitu, untuk evaluasi diri aja. Tapi makasih banyak buat semuanya. Boleh di stop recordnya. Jadi terima kasih.